Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan akademia semua? Saya Iwan Badrian. Seperti biasa saya akan sharing session sehubungan dengan 4 tahapan mengajar ketika Anda menjadi seorang trainer. Oke, hari ini saya mewakili dari ALC, AR Learning Center. Bagaimana ketika kita menjadi seorang trainer, tentunya kita harus memahami 4 tahapan mengajar ini. Ini adalah hal yang sangat pokok ataupun yang basic yang harus Anda kuasai ketika Anda mendeliver sebuah materi. Oke, langsung to the point ya teman-teman semua supaya tidak terlalu berbasa-basi. Yang pertama adalah motivasi. Tahapan pertama motivasi ini di dalamnya itu adalah memperkenalkan diri Anda. Ya, Anda boleh menyiapkan slide ataupun memang tidak, itu semua terserah Anda. Yang terpenting adalah Anda memperkenalkan siapa Anda. Termasuk di sana coba sampaikan kompetensi Anda, kenapa Anda berani berdiri di depan audiens. Yang kemudian juga Anda mengabsen peserta-peserta atau audiens, ya, menyapa mereka, kemudian juga Anda melakukan ice breaking kalaupun memang diperlukan. Setelah itu juga Anda menjelaskan bagaimana kondisi K3 di lingkungan tersebut, ya, ketika in case ada sesuatu yang memang tidak diinginkan, di mana titik assembly point, kemana mereka harus keluar gitu loh. Itu Anda harus sampaikan. Nah, untuk itu Anda ketika menjadi seorang trainer harus memahami bagaimana layout dari tempat pelatihan kita. Nah, datanglah lebih awal supaya Anda tahu ya mana assembly point-nya, kemana letak jalan keluarnya, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi adalah Anda menjelaskan tema yang akan Anda deliver. Tujuan daripada pembelajaran tersebut apa? Itu juga sudah harus Anda sampaikan kepada audiens. Nah, kemudian hal yang penting yang kadang-kadang juga terlewat adalah Anda bagaimana melakukan afirmasi terhadap audiens. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu adalah meng-cross check apakah audiens sudah mempelajari hal tersebut atau mengkorelasikan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yaitu motivasi. Kemudian kita masuk ke dalam tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah elaborasi. Dalam tahap yang kedua elaborasi ini, Anda harus mengeksplor kemampuan Anda menjadi seorang trainer yang berhubungan dengan tema tersebut, tema yang sudah kita tentukan. Dieksplor itu maksudnya adalah Anda mencoba mengambil berbagai macam entah itu teori, literatur, dan lain-lain, termasuk juga pengalaman-pengalaman Anda. Nah, jadi seorang trainer harus banyak pengalaman supaya nanti dalam tahap elaborasi ini Anda tidak kehilangan kata-kata, Anda juga bisa menjelaskan dari berbagai sudut pandang karena memang pengalaman Anda sudah mumpuni. Nah, bicara tentang elaborasi, di sana ada metodologi atau metode-metode yang harus kita ambil. Metode apa saja yang harus kita pilih ketika kita mendeliver sebuah pelatihan? Yang pertama mungkin yang biasa dilakukan adalah ceramah atau diskusi ya. Kemudian juga ada eksperimental dan lain-lain. Nah, metode dalam pengajaran itu sebetulnya banyak teman-teman. Ada yang mengatakan sampai dengan 15, ada juga yang mengatakan sampai dengan 20 dan lain-lain. Saya membacanya juga eh, tidak usah diperdebatkan karena memang banyak mungkin ilmuwan-ilmuwan yang sudah menemukan metode dalam mengajar ya. Contohnya tadi ceramah, diskusi, eksperimental, kemudian discovery, jigsaw, kemudian juga ada problem based learning dan lain-lain. Anda bisa kita bisa bahas di lain kesempatan ya. Oke, tahap yang pertama tadi motivasi, tahap kedua elaborasi, dan tahap ketiga itu adalah implementasi. Ketika Anda sudah menjelaskan, ketika Anda sudah mendemonstrasikan, misalnya tadi ya di elaborasi ada satu metode demonstrasi, maka di implementasi ini adalah audien diminta untuk mengimplementasikan. Atau ada juga yang menyebutkan di sini adalah aplikasi. Ada juga yang mengatakan di sini konfirmasi. Intinya adalah bagaimana kita melihat audiens memahami apa yang sudah kita eksplor, apa yang sudah kita elaborasi, apa yang sudah kita jelaskan. Nah, di sana mungkin mereka bisa praktek, kemudian juga ada sesi tanya jawab di sana, sesi diskusi. Ya, di sana adalah tahapan yang implementasi ataupun aplikasi. Lanjut ke tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah kita mengukur kemampuan dari audiens yang sudah kita berikan pelatihan. Entah itu Anda sudah menyiapkan kertas evaluasi yang bisa disebar ataupun Anda bisa melakukan secara lisan gitu. Nah, apa perbedaannya antara implementasi dengan evaluasi kawan-kawan semua? Dalam implementasi itu juga ada diskusi ya.
Sementara dalam evaluasi juga tadi ada sesi tanya jawab. Apa perbedaannya? Dalam implementasi ataupun aplikasi, trainer masih bisa meluruskan, masih bisa memberikan gambaran-gambaran atau masih bisa menjelaskan kembali. Itu tahapan implementasi atau aplikasi. Sementara tahapan evaluasi, peserta itu diberikan soal, diberikan pertanyaan, dan di sana sudah tidak lagi ada koreksi secara langsung oleh trainers. Nah, itu adalah evaluasi. Evaluasi ini difungsikan untuk mengukur bagaimana efektivitas dari pelatihan yang kita sudah lakukan. Selain itu juga ingin mengukur kemampuan-kemampuan dari audiens, ya, kemampuan apa saja, skill, knowledge, attitude-nya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang 4 tahapan mengajar. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua elaborasi, yang ketiga implementasi atau aplikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi ketika Anda menjadi seorang trainer, jangan lupa 4 tahapan mengajar ini. Semoga Anda bisa mempraktekannya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Saya Yuan Badrian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.